hati. Satukan hati, satukan langkah demi keutuhan Indonesia Jaya. Jangan pecah langkah dan putus saudara. Mari kita bersatu semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Ayo semua ikut bersama suarakan Indonesia Jaya. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, selamat berjumpa para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu yang kebetulan selalu style streaming baik di Leiden, di Madagaskar, di Johor, teman-teman kami semuanya. Salam sejahtera. Dan juga sudah barang tentu khusus yang bisa setel langsung dari daerah Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Kertosono, dan ngerempet Madiun sedikit, Kediri, Pare, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Malang Raya. Sudah barang tentu kami ucapkan selamat sejahtera dan sudah barang tentu di hari-hari yang sebagian besar warga kita melaksanakan ibadah puasa ini menambah ketenteraman batin kita. Nah, masuk di dalam bulan puasa ini kebetulan ketemu dengan suatu bulan yang sangat istimewa buat kita. Bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kelahiran suatu negara yang kebetulan kita sebagai warga negaranya. Sudah barang tentu ulang tahun ini adalah tepat ulang tahun Republik kita yang ke-67. Dan tepatnya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita berada di dalam satu padepokan Wangon. Padepokan Wangon itu di tempat di mana dulu Empu Gandring menyiapkan calon-calon punggawa dan aparat besar yang namanya Majapahit. Karena ini adalah Kecamatan Singosari, tepatnya di Desa Gunung Rejo, di lereng Arjuna bagian timur. Kira-kira dari kecamatan berjalan ke barat hanya mencapai sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo. Dan terima kasih pula hari ini datang berbagai partisipan atau peran serta. Ada yang dari Pasuruan, ini tepuk tangan ini. Yang baru menyanyi tadi adalah Mbak Safeli, ini Bu Nurul. Lalu lagu-lagu ini diciptakan oleh Pak Hari Widianto sendiri yang duduk di sana. Waduh, beliau mengarang lagu-lagu yang begitu sangat indah-indah dan kritis sesuai dengan tuntutan zaman. Judul lagu-lagunya itu dalam headline-nya sudah korupsi, no way, tidak ada jalan untuk korupsi. Oleh karena itu kelihatannya dalam episode ini yang akan diluncurkan adalah lagu yang bertemakan Nyasar Rudin. Jadi bukan Nasarudin tapi Nyasar Rudin ya. Artinya kesasar-sasar. Memang korupsi dan koruptor membawa orang dan warga negara kesasar-sasar dak karu-karuan. Apalagi yang dikorupsi jumlahnya besar sekali. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk family group dari Pasuruan. Dan juga kami lihat ada keluarga Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara dari Surabaya, tepuk tangan ya, yang ada di sana dengan keluarga-keluarganya, Persatuan Artis Film, Pak Agus, Mas Dimas dan lain sebagainya ada, dan dari Pondok Pesantren Manada itu. Dan ini sudah barang tentu terima kasih pada Pak Warno, si penjaga gawang Padepokan Wangon, yang hari ini kelihatannya sudah menyiapkan ini kue tart 67 tahun Republik Indonesia. Oleh karena itu hari ini yang akan kita bahas adalah 67 tahun Republik Indonesia. Ya, kita mulai saja dari yang sepuh. Beliau ini adalah Ki Rianto. Beliau dari daerah Tumpang. Beliau dulu mengabdi kepada suatu pemerintahan di Republik ini di Kabupaten Malang lama sekali. Ini yang ada di tengah beliau ya, tepuk tangan untuk Ki Rianto.
Yang kedua sudah barang tentu yang selalu ada jati, ada beliaunya. Ini adalah Ki Indarwanto ya. Lalu yang ketiga, yang paling kanan itu, yang paling muda, beliau itu energik sekali. Beliau adalah Raden Hari Sunaryanto atau Bung Hari dari Tulungagung ya. Terima kasih. Kami mulai saja dari Kirianto. Kirianto ini berada di Tumpang. Nuwun sewu, umur sekarang udah berapa Pak? 81. 81, jumlahnya 9. Waduh, hebat sekali. 81 tahun, beliau masih tegar, masih gagah, masih sehat. Dan akhir-akhir ini beliau masuk hutan di lereng Lawu sekitar 4 bulan sendirian di tengah hutan. Sudah barang tentu ada sesuatu yang dicari. Tapi hari ini kami mohon bercerita tentang 67 tahun Republik Indonesia. Monggo, kami persilakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk memekikkan salam nasional, salam perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Semoga arwah kusuma bangsa menerima pekik salam saudara-saudara sekalian dan bisa menjiwai semangat perjuangan kita untuk memulihkan lagi semangat proklamasi 17 Agustus. Namun perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, di dalam memekikkan salam perjuangan merdeka sebenarnya tidak menggenggam tangan. Menurut maklumat nomor 30 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, memekikkan salam perjuangan dengan mengangkat telapak tangan setinggi bahu, baru menyampaikan merdeka. Gitu. Makanya tiap-tiap beliau pemimpin besar revolusi Bung Karno disalami merdeka, merdeka, beliau menjawab dengan merdeka. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang 67 tahun ke belakang, kita tidak bisa lepas dengan persiapan-persiapan proklamasi 17 Agustus yang beliau canangkan, beliau utarakan, beliau proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua berbunyi bahwa perjuangan pergerakan Indonesia sudah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Sudahkah kita melewatkan, sudahkah kita melupakan apa isi daripada manifesto politik penemuan kembali revolusi kita yang diutarakan oleh beliau Bung Karno pada waktu menyambut ulang tahun proklamasi 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang isinya merupakan garis-garis besar haluan negara yang harus dilaksanakan sampai nanti kita semua masuk liang kubur. Saudara-saudara sekalian, apa isi daripada manifesto politik ini? Sudahkah kita laksanakan? Di dalam pelaksanaan penjabaran manifesto politik ini sudah mengatur tata kehidupan rakyat Indonesia. Pertama, dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 59. Bagaimana sekarang?
diganti atau tidak dihiraukan. Setelah itu diadakan land reform. Sudahkah itu diganti, dibubarkan, atau diganti baru, peraturan yang baru? Nah, inilah saudara-saudara yang sebenarnya sangat mencekam perasaan. Sangat mencekam perasaan. Hal ini saya dapatkan secara massal. Pada waktu saya ditugasi di kursus sebagai guru kader Gerakan Pemuda Marhainis Jawa Timur Angkatan Pertama. Saudara sekalian, kalau kita mengingat dan menoleh ke belakang sampai dengan saat ini, makin lama kita ini seolah-olah ada di ayunan. Apakah nanti kita akan jatuh ke kanan? Apakah kita nanti akan tergelincir ke kiri? Suatu bukti, banyak dari rekan-rekan yang sejajar dengan kita, sebaya dengan kita, tentang Pancasila saja belum tentu kalau hafal. Iya, terima kasih. Nah, ke Pak Dar ini nuansa negara kita. Padahal negara kita ini nuansa religinya, Pak Dar. Ini kuat sekali. Keaktifan, ketaatan kepada agama apapun. Mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu, atau apapun. Sangat taat. Tapi kenapa? Kelihatannya semakin mundur. Apa yang menjadi kekuatan bangsa ini? Monggo. Mereka. Terima kasih Ki Jati, pemirsa Dhamma TV. Ketika kita berbicara Indonesia, kenapa dikatakan tadi mengalami kemunduran? Nah, ini nampaknya kalau kita berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ruhnya yang ditinggalkan. Sementara bentuk formalisme ini lebih ditonjolkan. Yang saya masukkan ruh, kemerdekaan yang milik segala bangsa, ini oleh proklamator kita bersama Founding Fathers and Mothers, ya, itu dikemas dalam bahasa yang sangat santun, filosofis, kemudian bisa mewakili seluruh komponen anak-anak pertiwi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh keinginan luhur anak-anak bangsa, maka dicapailah Indonesia merdeka. Jadi kalau kita tilik dari sini, kenapa mundur? Karena ruh dari kemerdekaan ini lambat tetapi pasti ini ditinggalkan oleh anak-anak bangsa. Kalau kita memang terlihat secara formal merdeka dari bentuk penjajahan bangsa lain secara militer, jawabnya ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang merdeka dalam pengertian hakiki, maka kita belum sampai pada kemerdekaan itu sendiri. Karena kemerdekaan yang hakiki ini sebenarnya adalah di mana rasa merdeka itu bisa diperoleh, dirasakan oleh setiap anak bangsa. Iya, terima kasih. Ayo. Jadi nanti akan dilanjutkan. Ini kemerdekaan itu harus dirasakan oleh anak bangsa. Kemerdekaan itu sebenarnya bagaimana dan harus kemana? Caranya bagaimana? Nanti kan kita akan pecahkan bersama-sama dan saya yakin Anda masih semangat di dalam mengikuti gelombang kita dengan semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk
bangsa yang tetap maju. Indonesia merdeka menuju bahagia, itulah hak milik kita. Dan putus saudara, mari kita bersatu semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Ayo semua ikut bersama suarakan Indonesia Jaya. Antara yang disampaikan oleh Pak Indarwanto tadi dan nyanyian kita sorak-sorak bergembira, ada satu kesatuan. Intinya adalah kemerdekaan tujuannya adalah dimiliki oleh warga negara, warga bangsa. Dan warga bangsa ini mempunyai negara. Dan negara ini dilaksanakan sepak terjangan lewat dunia yang dinamakan politik. Oleh karena itu ada pemilihan, ada pembuatan program, ada APBN. Nah, sekarang permasalahannya, apakah negara mengambil harta kekayaan Ibu Pertiwi diperuntukkan untuk warganya? Apakah negara menarik pajak dari warga untuk kesejahteraan warganya? Apakah negara membentuk pemerintahan? Mereka adalah satria-satria yang memegang teguh prinsip mengabdi kepada kemerdekaan demi kesejahteraan dan ketenteraman warga negara. Pak Indarwanto kelihatannya perlu diteruskan sedikit tadi itu. Iya. Kalau merdeka itu harus dimiliki oleh anak-anak bangsa, maka kemerdekaan yang pertama, kalau boleh kita ambil dari falsafah Pancasila, maka merdeka dalam pengertian imani atau spiritual. Jadi dijamin oleh konstitusi bahwa semua aliran kepercayaan, semua agama yang tumbuh kembang di Indonesia itu diberikan kelonggaran untuk mengapresiasi ajarannya, mengijawantahkan, mewujudkan apa yang diyakini, sembari sambil tidak menistakan aliran kepercayaan ataupun agama pihak lain. Jadi mungkin betapapun nama boleh sama, ya, saudara-saudara kita ini ada yang lebih tua dari Islam, misalnya Kristiani, ya, ini ada varian-varian. Kemudian kalau di situ dimungkinkan, kemudian ada varian-varian di agama yang lain. Kenapa kita tidak bisa belajar dari kedewasaan saudara-saudara kita yang bisa menerima kemerdekaan orang lain? Dan Islam sendiri itu juga memberikan satu statement abadi, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi kalian itu untuk masuk ke ad-dinul tertentu, ke agama tertentu, ke aliran tertentu. Nah, oleh sebab itu sudah waktunya anak-anak bangsa Indonesia ini, putra-putri Pertiwi ini menjadi satria-satria yang tangguh, merdeka dirinya tetapi tidak menjajah saudaranya. Saudara kita merdeka, mengapresiasi, menerapkan ajaran agamanya, juga tidak menjajah kita. Ini adalah makna merdeka yang paling hakiki. Kenapa? Karena Ki Jati tadi juga membuka bahwa nuansa religi, nuansa keagamaan di Indonesia itu kental. Tetapi kenapa makin hari anak-anak bangsa ini makin terpuruk? Nah, karena rasa merdeka ini sebagian sudah dikooptasi, sudah diambil secara sewenang-wenang oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu lebih linue, lebih pinter, lebih bijak, lebih adil, dan lebih bahkan melebihi Tuhan itu sendiri. Kalau saya mengatakan, kenapa saya katakan melebihi Tuhan? Karena Tuhan, bahkan orang yang paling tidak percaya pada Tuhan itu sendiri. Kalau orang Islam menyebut Allah, saudara kita yang lain menyebut Allah, Sang Yang Widiwasa, Dewa, dan seterusnya. Ya,
Nah, kenapa saya katakan ini dikooptasi? Karena ada orang atau kelompok orang yang merasa berwenang untuk menentukan hitam putihnya aliran kepercayaan atau agama. Nah, kalau sumber pertama kemerdekaan atau merdekanya anak-anak Pertiwi ini direbut dari tangan-tangan yang mestinya arif menerapkan ajaran yang diyakininya, maka inilah bencana yang awal. Dan yang lebih mengenaskan, ketika sebuah program nasional, kalau sekarang disebut Pronas, ya, sampai terimplementasi dilaksanakan di daerah, ini yang paling kurang, yakni adalah mereka tidak pernah menghitung, ya, stakeholders maupun policy makers, ya, pembuat keputusan, hampir saya katakan tidak pernah menghitung apakah kalau saya membuat keputusan seperti ini, apakah Tuhan juga rela. Ya, ini kalimat terakhir ini yang perlu direnungkan mereka yang sering memakai kalimatnya istilah Tuhan atau Allah atau apa tadi ya. Jadi artinya setiap keputusan politik yang melahirkan policy itu adalah pelaksanaan yang akan dilakukan, dirasakan dan dinikmati oleh peraturan itu. Ini kontradiksi atau tidak, benturan atau tidak. Nah, terima kasih Pak Darwanto. Jadi yang diuraikan tadi itu sudah membuka pikiran kita bahwa kita harus kembali ke suatu faham kebangsaan kembali. Nah, Mas Hari ini memang saya gambarkan, saya taruh dengan sengaja. Ini peta dunia, ini negara kita Indonesia. Bayangkan apa ada, mulai dari sini sampai sini, itu kalau di Eropa, di sini itu 13 negara. Seperti London sampai Tigris. Tigris itu di sini, London itu di sini. Coba bayangkan, 13 negara. Kita hanya satu negara. Dan di sini adalah laut besar, di sini laut besar. Semua ikan-ikan di lautan. Kalau kawin, kalau pacaran, kalau mau bertelur, itu ke sini, ke daerah ini. Inilah sebabnya Indonesia selalu direbut, selalu diharapkan oleh orang lain. Dari benua ini, daratan Asia dan Australia, menumbuhkan gelombang air yang besar. Ini khatulistiwa, berarti ini modal dasar, faktor dominan yang diberi kemurahan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa kita tidak mesti kembali ke budaya leluhur yang memang gagah dan perkasa? Mas Hari, sebagai anak muda, program-program dan idealis Mas Hari itu apa sebenarnya? Tolong sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ki Jati Kusumo. Perkenalkan, nama saya Raden Hari Sunaryanto atau biasa dipanggil Bung Hari, singkatan dari penyambung hati nurani rakyat Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus kembali ke ajaran Trisaktinya Bung Karno, yaitu kita harus berdaulat di bidang politik. Yang kedua, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, kita harus berkepribadian di bidang kebudayaan. Di tahun 67 ini semuanya itu tidak ada, Pak Jati. Kita berdaulat di bidang politik nonsen. Karena apa? Contoh negara kecil seperti Malaysia mengobok-ngobok tanah air kita di lautan, kita tidak berani tegas. Andaikan presidennya saya, ya itu akan saya usir kembali ke negara Malaysia. Karena apa? Kalau kita secara jujur kembali ke negara Majapahit, Malaysia itu masih bagian daripada negara Majapahit. Berdikari di bidang ekonomi, belum. Maka dari sini, saya pada waktu kuliah di Universitas Brawijaya Malang, mendirikan yang namanya Bima Sena, yaitu Bimbingan Masyarakat Ekonomi Nasional. Bima itu adalah wayang yang kuat, satria penengah pendawa. Dia jujur, lugu apa adanya, beriman kepada Tuhan. Karena dari sekian wayang yang ada,
Bima Sena bisa bertemu dengan Dewa Suci, yaitu Mandunggaling Kawula Gusti. Saya dengar Mas Hari akhir-akhir ini akan mengadakan lomba tentang puisi tentang Bung Karno atau apa gitu ya? Iya Pak. Itu sifatnya nasional ya? Sifatnya di sini nasional. Lomba apa aja Mas Hari? Jadi kami insya Allah tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 9 September 2012, yaitu selama 2 minggu, kami mengadakan lomba cipta dan baca puisi tingkat nasional, serta pameran filateli dan lukisan tingkat internasional dengan tema Sang Putra Fajar Bung Karno. Tempatnya di Tulungagung ya? Tempatnya yaitu di Padepokan Agung Kiai Upas, Jalan Kertojati nomor 27 Jatimulyo Kalangbret di daerah Tulungagung. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi yang kebetulan mendengarkan nanti boleh daftar ke Pak Hari di Tulungagung sana, ke Bung Hari, tentang lomba puisi. Dan nanti dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 6 September gitu lah. 9 September. Demikianlah para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kelihatannya kita masih belum puas ngupas tentang 67 tahun Republik yang kita cinta ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Yeah. Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju dia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya. Kita dengarkan saja dari beliau-beliau yang hadir di sini, monggo. Silahkan, kira-kira tuntutan batin apa atau monggo kami persilakan. Terima kasih. Kita sudah 67 tahun merdeka. Intisari dari kemerdekaan adalah berdikari. Apakah kita sudah berdikari? Ternyata kita masih banyak dihimpit oleh hutang yang triliunan rupiah. Dan apa artinya kemerdekaan itu? Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia tidak boleh harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, terima kasih. Ini penting. Penting. Harus stres itu Pak, yang peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, penting. Memang penjajah sudah tidak ada di negeri, tidak ada. Dan penjajah goblok kalau jajah langsung dengan sepatu laresnya. Tetapi mereka jajah dengan sistem yang halus sekali. Betul tadi. Kemerdekaan sudah jelas buka Maud 45. Seperti itu. Masih kita renungkan, monggo yang lainnya. Ayo, ini silakan Bu, monggo silakan. Ya. Terima kasih. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya ingin wanita-wanita Indonesia itu menikmati, merasakan dan memerdekakan dirinya sepribadi mungkin sebagai ibu rumah tangga dan berdikari dan membantu di dalam rumah tangga, terlebih ekonomi dan pendidikan anak-anak supaya kita merasakan merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, terima kasih. Pakaiannya aja udah merah putih, tinggal ngibarkan aja ini. Nah, ini yang seniman-seniman ini, Pak Agus, monggo. Merdeka. Mereka. Terima kasih Pak Jati. Pertama-tama kita sebagai anak bangsa harus bersyukur dan memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada Vonny Varte, di mana beliau dengan susah payah mendirikan negara ini, dengan susah payah mengatur negara ini, sehingga semuanya harapan beliau bisa berjalan dengan baik. Namun perlu Anda ketahui, tidak mudah. Jadi tidak mudah mempertahankan dan memelihara negara ini. Nampak-nampaknya dari pernyataan beberapa narasumber, kalau saya lihat pada saat ini tidak mudah mempertahankan seperti cita-cita para Vonny Varte.
Untuk itu kami berharap katakan misalkan pejabat, sebagai seorang pejabat harus benar-benar yang bisa mengayomi, bisa betul-betul mengemperakatnya. Begitu juga jangan sampai kejadian yang saat ini lagi yang lagi tren kan masalah korupsi Pak ya. Begitu juga kepada para seniman, hendaknya jadilah seniman yang baik dan berkarya yang baik. Begitu juga kepada karyawan, bekerjalah yang baik. Saya kira kalau semuanya bekerja dengan baik, semua dengan lancar tanpa gontok-gontokan, niscaya negara ini akan makmur persis seperti cita-cita para Iya gitu. Tuntutan seorang artis, dan hampir semuanya minta baik. Tidak ada semuanya yang tidak baik. Kelompok agama, kelompok karyawan, kelompok seniman, apapun minta baik. Tapi permasalahannya kenapa kita belum baik-baik, malah semakin tidak baik. 67 tahun. Jumlahnya 13, 1 dan 3. 1 adalah kekuasaan yang maha kuasa, 3 ini adalah kunci untuk masuk ke sana. Ini tahun yang sakral buat kita. Lah, Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara dari Surabaya ini. Merdeka! Merdeka! Sudah sekian kali kami menghadiri acara Dhamma TV ini. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi bangsa ini, terutama khususnya untuk dunia juga pada umumnya. Jadi kami hanya berharap bahwasanya untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan itu hanya butuh keikhlasan. Hari ini kebanyakan orang itu nggak ikhlas, kurang ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang seharusnya ini untuk diri saya apa untuk semua orang. Jadi yang kami harapkan hari ini adalah bagaimana semua elemen-elemen bangsa ini bisa ikhlas. Itu saja mungkin kejadian yang bisa. Terima kasih. Monggo. Ini Mas Jati nih sama dengan nama saya nih, dari tokoh Pemuda Singosari. Monggo. Terima kasih Ki Jati. Masa depan bangsa ini pun sebenarnya pun masih jauh kalau kita mengharapkan tujuan dari kemerdekaan kita. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk selalu kita renungkan dan kita pertimbangkan dalam setiap langkah, yaitu seperti yang dulu sudah didengung-dengungkan oleh Bung Karno, bahwasanya nanti hati-hati dengan adanya neokolonialisme. Tetapi sekarang bagi pemuda ini lebih familiar dengan nama neolib, hanya perubahan nama saja, yaitu neoliberal, di mana pasar ini sudah seolah-olah menjadi segala sesuatunya menjadi pasar sosial, pasar sendiri, agama maupun apapun ini bisa dijadikan pasar. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Pancasila itu sendiri, yaitu dasar negara kita, ada yang dikatakan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu segala aspek kehidupan kita ini sebenarnya adalah orang yang beragama. Kita bertindak memiliki etika, kita bertindak memiliki aturan. Nah, disinilah dengan perkembangan zaman, dengan tantangan zaman tadi, seolah-olah adanya baru era ideologi, yaitu liberalisme, seolah-olah sekulerisme. Artinya kita sudah tidak perlu berbicara masalah agama, kita berbicara masalah moral saja. Moral artinya sesuatu yang memiliki hubungan antara manusia dan manusia, mengindahkan nilai-nilai daripada agama. Sehingga daripada itu, dengan ketuhanan yang Maha Esa, mari kita menjemput masa depan Indonesia dengan akhlak, artinya hubungan sesama manusia, dan tetap memegang teguh agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Memang ketuhanan yang Maha Esa targetnya adalah mengarah pada hidup yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, agama itulah yang mempunyai PR pertama plus para penghayat-penghayat aliran kepercayaan, karena mereka terdepan dengan catatan jangan kesusu tergesa-gesa menilai, mengharapkan, memaksa orang lain, seperti pesan Ki Endarwanto tadi, sebelum si pelaku sendiri sampai meningkatkan dirinya menjadi bertuhan, supaya kehidupan ini sejahtera, damai, dan betul-betul tentram. Nah, kembali ke sebelah
Sini, ini Pak Parno ini seorang yang tiap hari siang malam pagi sore rajin bekerja tapi masih tekun untuk nunggoni Singosari Padepokan Wangon. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya menyikapi 67 tahun Indonesia Merdeka. Saya condong ke Pak Indiarto bahwa kemerdekaan itu harus punya hormat kepada warga yang lain. Jadi tidak hanya merdeka sendiri. Tapi saya menghimbau kepada kaula muda yang di luar sana, sudah berbuat apa untuk negeri ini? Karena kemerdekaan bukan hadiah dari bangsa lain, tapi perjuangan dari leluhur-leluhur kita, khususnya para pejuang yang sudah gugur di medan bangsa. Untuk itu berbuatlah yang baik untuk Indonesia, berbuatlah yang baik untuk lingkungan Anda sendiri dengan bernuansa ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mantap sekali, monggo sekalian Pak Bak, monggo. Merdeka. Merdeka. Untuk saya itu sebelum kita memperingati 67 tahun, kita mundur sejenak. Sebetulnya Bung Karno itu sudah menciptakan dasar negara, yaitu Pancasila lebih dulu sebelum memproklamirkan kemerdekaannya. Karena apa? Sekarang itu dasar negara kita itu dijadikan pilar. Ya, sama dengan kendikannya Pak Indarwanto tadi itu, bahwa bangsa kita kelihatan ruh bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Alangkah indahnya andai kata tidak hanya dibaca Pancasila, tapi betul-betul dijalankan. Artinya itu betul-betul dipraktekkan secara nyata. Maka akan ketemulah jawaban-jawaban yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, masih tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Sang merah putih berkibar, tidak pernah lekang karena panas dan tidak pernah lapuk karena hujan. Sebagaimana semangat Garuda Pancasila. Wingnya, sayapnya merentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kakinya dengan kuat mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Eka putra Dharma Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Sedemikian kuat, tamengnya perisainya sudah jelas. Pancasila yang disampaikan oleh saudara kami tadi memang betul, antara Pancasila dan kemerdekaan merupakan satu kesatuan. Nah, Pak Darwanto, ini sebenarnya rakyat ini kan sudah enak ya, rakyat mimpin Indonesia itu enak. Rakyatnya itu umumnya berbudi luhur, berbudi pekerti baik, nerimo legowo lah. Saya lihat Pak Darwanto, yang bingung ini kan para politikus. Partai ini sewalah ngudekne partai ini, sewalah terus, dan semakin mutunya itu semakin rendah. Loh ngono sik ngotot. Sebenarnya itu letak keruwetannya itu di mana Pak Dar ini? Di mana ini? Kalau kita bicara kemerdekaan politik, maka letak masalah utama yang ini tidak harus disesali, tapi justru merupakan proses pendewasaan bangsa ini di bidang politik. Ya, ketika Bung Karno itu bermain dengan partai politik, maka pada saat Bung Karno masih jaya, justru Bung Karno itu berpikir bahwa masa depan bangsa itu bukan ditentukan oleh partai politik, tetapi masa depan bangsa itu ditentukan oleh golongan fungsional. Ya, golongan fungsional inilah, atau 7 golongan kekaryaan inilah yang nantinya itu akan menjadi pilar. Nah, ini bukan Pancasila ya Pak Bagio. Jadi 7 golongan kekaryaan ini yang menjadi pilar. Jadi misalnya
dari karya ABRI, karya guru, karya buruh, karya nelayan, karya petani, karya pedagang, karya seniman. Nah, ini menyatu dalam kesatuan, kemudian memimpin, memilih pemimpin di mana pemimpinnya itu mestinya bukan mengatasnamakan benderanya masing-masing dalam pengertian bendera politik. Kemudian yang Ki Jatim menyebutnya sekarang itu banyak politikus. Nah, karena politikus bukan politisi, maka yang terjadi adalah setiap lahir partai politik baru, maka anak-anak bangsa yang sudah sejak bayi cower itu paling tidak harus menanggung hutang sekitar 3 juta rupiah ya per bulannya, maka kemudian lahir partai baru, kemudian harus juga membayar ongkos dari sosial politik kelahiran partai ini. Nah, oleh sebab itu seharusnya pemimpin sekarang, kalau kemarin hanya 9 paling tidak, ya 9 ini berhenti kalau memang belum bisa mengarah kepada cita-cita luhurnya Bung Karno dengan 7 pilar golongan fungsional itu tadi. Saya membayangkan justru dunia ini nanti bukan saja Indonesia, tadi kalau Bang Hari menyebutnya ini memang pahlawan dunia, bukan pahlawan Indonesia saja. Karena memang sejumlah negara mengakui Bung Karno ini, mulai dari Mesir, kemudian India, Bangladesh, ada nama-nama jalan yang di mana nama jalan itu menyebutkan namanya adalah Jalan Soekarno atau Soekarno Street. Nah, tidak berlebihan kalau kita mengatakan begitu. Tetapi yang perlu kita ingat ya, saudara-saudara kita terutama yang gemar bermain dengan kekuasaan, ingat bahwa anak-anak bangsa ini sudah lama menderita dengan permainan partai politik. Nah, oleh sebab itu, satukan rengkuhan kita dalam kekaryaan. Yang lebih ditonjolkan itu karya perbuatan yang oleh Ki Jati Cilik disebut yang ikhlas. Jadi berkarya yang ikhlas, kalau ikhlas itu kita tidak berlebihan. Kalau kita mencontohkan, Dhamma TV adalah salah satu bentuk. Salah satu bentuk dari anak-anak bangsa yang tulus ikhlas untuk memberikan sosialisasi politik, pendidikan politik, tetapi tidak menjadi politikus. Nah, itu tadi. Terima kasih. Nah, Mas Hari, semakin jelas semakin gamblang bahwa 67 tahun Indonesia merdeka, kita sebagai warga masyarakat itu ternyata ini tadi sudah mewakili aspirasi dari beberapa pikiran, kelompok dan golongan. Ini kelihatannya tadi sudah jelas lah. Mas Hari, satu sisi mungkin yang bisa menyelamatkan kita, nah, kalau kembali ke ajaran sudah jelas ya, tentang persatuan tadi itu. Nah, di tengah-tengah kegiatan Mas Hari di dalam perlombaan tadi itu, nuansa apa yang nanti diharapkan bisa masuk dalam ranah perasaan generasi muda untuk menyatukan diri? Karena 61 tahun kemerdekaan, pas hari Ramadan yang katanya bulan suci, tiap hari dihibur dengan tawuran, pembunuhan, kepruk-keprukan. Nah, ini program Mas Hari itu bagaimana? Jadi begini, Ki Jati, salam kasih sayang, merdeka. Ini salam nasional kami, Pak. Iya. Nah, yang jelas lomba cipta dan baca puisi tingkat nasional Bung Karno ini, kami di Tulungagung ingin mengingatkan kembali bahwa kita itu punya Bung Karno, Bapak Persatuan Indonesia. Kami tidak ingin bangsa ini menjadi terpuruk kembali. Maka sudah saatnya kami harus berkiprah. Nah, berkiprah di sini setelah saya terjun di bidang jurnalistik, jadi berkelana ke sana kemari, sebenarnya di Indonesia itu ada 2 kekuatan. Kekuatan Soekarno dengan kekuatan Soeharto. Nah, saya ingin menyatukan 2 kekuatan ini menjadi suatu kekuatan yang besar. Saya sudah kirim surat kepada Gari Nugroho dan teman-teman sinias muda yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada tanggapan. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya mendirikan sendiri, yaitu Himpunan Artis Republik Indonesia, yang kebetulan singkatan dari nama saya, Pak Hari.
Nah, dari sini kita bikin sinetron, kemarin sudah dibikin sama teman-teman dari SMK 1 dan 2 Kawung Surabaya, yaitu mengenai hobi surat menyurat atau sahabat pena. Jadi kita perang istilahnya lewat koresponden, sebenarnya bukan perang Pak, kita bermitra. Jadi dari sinilah nanti kita sebenarnya yang kita ambil adalah perasaan kasih sayang Pak. Jadi perasaan kasih sayang, insya Allah dengan perasaan kasih sayang ini dunia bisa damai, dunia bisa istilahnya itu dengan kasih sayang ini Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Iya, terima kasih, terima kasih. Kasih sayang berangkat dari cinta. Dan memang kadang-kadang cinta tidak harus memiliki dan mencengkeram. Contoh, kita mencintai seekor burung. Tetapi burung itu begitu kita sayangi, sampai anak minta duit sekolah, nggak boleh gara-gara burungnya belum dikasih makan. Itu mungkin satu cinta yang salah alamat. Bahkan mungkin kalau cinta kasih ini kita sampaikan, biarlah burung itu bebas. Dia lebih merdeka di alam. Karena bumi tidak untuk manusia saja, juga untuk mereka. Rasa cinta itu kita berikan kepada kemerdekaan burung itu untuk ikut menikmati semesta alam. Apakah kira-kira tidak seperti itu? Terima kasih Mas Hari. Memang cinta kasih ini merupakan hukum yang paling utama sebagai seorang manusia, pelopor peradaban dunia. Kirianto, ini kami mohon kesan-kesan terakhir 67 tahun terhadap anak-anak cucu-cucu kita. Monggo kami sampaikan. Saudara-saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan, ayo kita gugah rasa cinta kita. Mulai kita tanamkan sekalipun dengan nyanyian-nyanyian. Kalau hal ini nanti bisa menjiwai anak kita, cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, ini akan lebih kokoh. Dan kita tidak akan terombang-ambing oleh goyangnya, ombaknya kaum-kaum imperialis model baru atau terima kasih. Inilah pesan sesepuh kita. Beliau mewakili sosok orang tua kita. Yang merebut kemerdekaan ini bukan orang mana-mana. Yang merebut kemerdekaannya adalah leluhur kita sendiri. Seperti tadi disampaikan, kemerdekaan adalah untuk diberikan kepada warga bangsanya, kepada rakyatnya dalam bahasa politik. Apakah rakyat secara umum sudah merasa memiliki? Dan yang terakhir ini karena Pak Parno sudah menyiapkan ini, kue ini mau dipotong, tolong Pak Parno dipotong 67 tahun Indonesia Merdeka. Ini nanti tolong disampaikan pada Pak Arianto. Lagunya tolong diiringi dengan lagu Nyasarudin. Ya, seperti apa lagunya? Monggo kami silakan. Yang Maha Kuasa, uang jatah orang dalam kita tercinta, yang jumlahnya sampai miliaran. Sekarang ku jadi buruan berita TV dan berita koran. Semua pada demikianlah para penonton Dama TV yang kami hormati. Di Padepokan Wangon dengan sederhana ini, anak-anak bangsa, anak-anak negeri ini mencoba menyampaikan sesuatu dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Terima kasih. Kami yakin bahwa segenap warga bangsa di Republik ini akan memegang teguh apa yang disampaikan leluhur kita demi kita dalam jangka yang akan datang. Dan jangan lupa, sampai ketemu lagi tiap minggu di Dama TV jam 19 sore dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih. La 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 la.